Halo Sobat Komunitas Peternak Rakyat. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran di segala usahanya. Berikut saya akan menjelaskan jenis pakan ternak dan teknologi pengolahannya. Pakan ternak adalah segala sesuatu yang dapat diberikan secara langsung pada ternak untuk dikonsumsi, baik berupa bahan organik maupun anorganik, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, pertumbuhan, reproduksi serta laktasi. Pakan dalam hal ini sering diasumsikan sebagai bahan baku pakan yang telah diolah menjadi pelet, crumble atau mash. Dalam manajemen tata laksana pemeliharaan ternak, pakan mempunyai peran yang sangat penting, karena merupakan komponen biaya terbesar yaitu sekitar 70% dari total biaya produksi. Pakan mempunyai peran yang sangat penting bagi ternak, baik ruminansia, non-ruminansia maupun unggas untuk memenuhi kebutuhan pokok, pertumbuhan bobot badan, reproduksi, produksi hingga untuk kepentingan kesehatan ternak. Karena ternak jika diberi pakan yang kurang baik bisa saja menimbulkan penyakit yang nantinya akan dapat merugikan peternak secara ekonomi. Berdasarkan jenisnya, pakan ternak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Hijauan, 2. Konsentrat, 3. Suplemen. Hijauan makanan ternak HMT, merupakan pakan yang berasal dari tanaman atau tumbuhan yang diberikan pada ternak terutama ternak ruminansia dalam bentuk segar maupun layu, baik dipotong oleh manusia maupun langsung oleh ternak dari lahan penggembalaan. Hijauan segar tersebut umumnya berupa dedaunan yang berasal dari rumput-rumputan dan tanaman berupa biji-bijian ataupun kacang-kacangan. Konsentrat. Pakan konsentrat merupakan bahan makanan yang konsentrasi gizinya tinggi, kandungan serat kasarnya relatif rendah dan mudah dicerna. Konsentrat ini mudah dicerna karena terdiri dari beberapa campuran bahan pakan yang bersumber dari biji-bijian atau kacang-kacangan, hasil olahan bahan pangan, limbah pertanian dan limbah industri yang banyak mengandung protein, vitamin dan mineral. Pakan konsentrat diberikan dalam beberapa bentuk yaitu bentuk tepung atau mash, bentuk pelet, crumble. Pakan suplemen. Pakan suplemen adalah pakan yang diberikan pada ternak yang banyak mengandung vitamin, mineral yang fungsinya untuk memperkaya kandungan nutrisi ransum terutama mineral dan vitamin. Pemberian pakan suplemen dalam bentuk premix. Selanjutnya ada beberapa teknologi dalam pengolahan pakan ternak, yang biasa dilakukan oleh peternak, diantaranya adalah Urea Molasses Block atau UMB. UMB merupakan pakan tambahan untuk ternak ruminansia, berbentuk padat yang kaya dengan zat-zat makanan. UMB terbuat dari urea, molasses, mineral dan bahan lain yang mempunyai kandungan protein dan mineral yang bagus. Bahan yang dapat dipakai untuk membuat UMB yaitu, molasses atau tetes tebu urea, bahan pengisi atau dedak, polar, bungkil, onggok, ampas tahu, bahan pengeras atau kalsium, garam dan mineral. Semua bahan ini merupakan bahan yang ada di sekitar kita dan mudah didapatkan. Fermentasi jerami. Fermentasi adalah proses perombakan dari struktur keras secara fisik, kimia dan biologi sehingga bahan dari struktur yang kompleks menjadi sederhana, sehingga daya cerna ternak menjadi efisien. Bahan fermentasi jerami yang utama adalah jerami dan starter mikroba atau starbio. Mikroba ini berupa koloni mikroba dari rumen sapi yang diisolasi dari alam untuk membantu menguraikan struktur jaringan pakan jerami. Selain itu juga ditambahkan urea dan air untuk mengatur kelembaban. Amoniasi jerami. Amoniasi adalah cara pengolahan kimia menggunakan amonia atau NH3 sebagai bahan kimia yang berfungsi untuk meningkatkan daya cerna bahan pakan berserat sekaligus meningkatkan kadar N. Untuk mengolah jerami dengan amoniak ada 3 sumber yang dapat digunakan yaitu NH3 dalam bentuk gas cair, NH4OH dalam bentuk larutan dan urea dalam bentuk padat. Teknik amoniasi ini bisa dilakukan dengan menggunakan kantong plastik, drum atau silo untuk kapasitas besar. Proses pembuatan amoniasi ada 2 cara, yaitu cara kering ataupun basah. Perbedaannya hanya terletak pada urea yang dilarutkan atau tidak dalam air. Jika disimpan dalam jangka panjang, maka jerami amoniasi tersebut harus dijemur, dan dikeringkan di panas matahari selama kurang lebih 1 minggu, hingga kadar air mencapai 20%.
Silase. Silase adalah hijauan pakan ternak ataupun limbah pertanian yang disimpan dalam keadaan segar, dengan kadar air 60-70% melalui proses fermentasi dalam suatu silo. HPT segar memiliki kadar air 75-85%, sehingga sebelumnya harus dilayukan 2-4 jam. Silo adalah tempat untuk menyimpan pakan ternak yang ada di dalam tanah atau di atas tanah. Tujuan pembuatan silase adalah sebagai cadangan pakan pada musim kemarau dan untuk menampung atau menyimpan kelebihan produksi serta mendayagunakan sisa pertanian. Prinsip pembuatan silase yaitu usaha untuk mencapai dan mempercepat keadaan hampa udara dan terbentuknya suasana asam dalam penyimpanan. Jenis hijauan yang dapat dibuat silase yaitu rumput, sorghum, jagung dan biji-bijian kecil. Kualitas silase yang baik yaitu, pH sekitar 4, kandungan air 60-70%, berbau segar, tidak berbau busuk, warna hijau masih jelas, tidak berlendir, tidak berbau tengik. Hai adalah hijauan pakan ternak yang diawetkan dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, kemudian disimpan dalam bentuk kering dengan kadar air sekitar 15-20%. Tujuan pembuatan hai adalah untuk cadangan pakan pada musim kemarau dan untuk menampung kelebihan produksi hijauan pakan ternak, serta mendayagunakan sisa pertanian. Prinsip dasar dari pembuatan hai adalah menurunkan kadar air menjadi 15-20% dalam waktu singkat, baik dengan matahari maupun dengan mesin. Hal ini dimaksudkan agar hijauan saat disimpan tidak ditumbuhi jamur. Jamur tersebut dapat merusak kualitas hijauan yang diawetkan. Kriteria hai yang baik yaitu, tetap berwarna hijau, daun yang rusak tidak banyak, bentuk hijauan masih tetap utuh dan jelas, tidak terlalu kering sebab akan mudah patah, tidak kotor dan berjamur. Oke sobat, itu tadi adalah beberapa jenis bahan pakan, untuk ternak ruminansia yang dapat sobat gunakan. Oke sobat, sudah dulu ya, semoga informasi ini dapat membantu sobat komunitas peternak rakyat. Oke sobat, sudah dulu ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel KPR TV karena itu gratis. Jika video ini bermanfaat silahkan di-share ke yang lain. Berikut saya akan menjelaskan jenis pakan ternak dan teknologi pengolahannya. Pakan ternak adalah segala sesuatu yang dapat diberikan secara langsung pada ternak untuk dikonsumsi, baik berupa bahan organik maupun anorganik, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, pertumbuhan, reproduksi serta laktasi. Pakan dalam hal ini sering diasumsikan sebagai bahan baku pakan yang telah diolah menjadi pelet, crumble atau mash. Dalam manajemen tata laksana pemeliharaan ternak, pakan mempunyai peran yang sangat penting, karena merupakan komponen biaya terbesar yaitu sekitar 70% dari total biaya produksi. Pakan mempunyai peran yang sangat penting bagi ternak, baik ruminansia, non-ruminansia maupun unggas untuk memenuhi kebutuhan pokok, pertumbuhan bobot badan, reproduksi, produksi hingga untuk kepentingan kesehatan ternak. Karena ternak jika diberi pakan yang kurang baik bisa saja menimbulkan penyakit yang nantinya akan dapat merugikan peternak secara ekonomi. Berdasarkan jenisnya, pakan ternak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Hijauan, 2. Konsentrat, 3. Suplemen. Hijauan makanan ternak HMT, merupakan pakan yang berasal dari tanaman atau tumbuhan yang diberikan pada ternak terutama ternak ruminansia dalam bentuk segar maupun layu, baik dipotong oleh manusia maupun langsung oleh ternak dari lahan penggembalaan. Hijauan segar tersebut umumnya berupa dedaunan yang berasal dari rumput-rumputan dan tanaman berupa biji-bijian ataupun kacang-kacangan. Konsentrat. Pakan konsentrat merupakan bahan makanan yang konsentrasi gizinya tinggi, kandungan serat kasarnya relatif rendah dan mudah dicerna. Konsentrat ini mudah dicerna karena terdiri dari beberapa campuran bahan pakan yang bersumber dari biji-bijian atau kacang-kacangan, hasil olahan bahan pangan, limbah pertanian dan limbah industri yang banyak mengandung protein, vitamin dan mineral. Pakan konsentrat diberikan dalam beberapa bentuk yaitu bentuk tepung atau mash, bentuk pelet, crumble. Pakan suplemen. Pakan suplemen adalah pakan yang diberikan pada ternak yang banyak mengandung vitamin, mineral yang fungsinya untuk memperkaya kandungan nutrisi ransum terutama mineral dan vitamin. Pemberian pakan suplemen dalam bentuk premix.
Selanjutnya ada beberapa teknologi dalam pengolahan pakan ternak, yang biasa dilakukan oleh peternak, diantaranya adalah Urea Molasses Block atau UMB. UMB merupakan pakan tambahan untuk ternak ruminansia, berbentuk padat yang kaya dengan zat-zat makanan. UMB terbuat dari urea, molasses, mineral dan bahan lain yang mempunyai kandungan protein dan mineral yang bagus. Bahan yang dapat dipakai untuk membuat UMB yaitu, molasses atau tetes tebu urea, bahan pengisi atau gedak, polar, bungkil, onggok, ampas tahu, bahan pengeras atau kalsium, garam dan mineral. Semua bahan ini merupakan bahan yang ada di sekitar kita dan mudah didapatkan. Fermentasi jerami. Fermentasi adalah proses perombakan dari struktur keras secara fisik, kimia dan biologi sehingga bahan dari struktur yang kompleks menjadi sederhana, sehingga daya cerna ternak menjadi efisien. Bahan fermentasi jerami yang utama adalah jerami dan starter mikroba atau starbio. Mikroba ini berupa koloni mikroba dari rumen sapi yang diisolasi dari alam untuk membantu menguraikan struktur jaringan pakan jerami. Selain itu juga ditambahkan urea dan air untuk mengatur kelembaban. Amoniasi jerami. Amoniasi adalah cara pengolahan kimia menggunakan amonia atau NH3 sebagai bahan kimia yang berfungsi untuk meningkatkan daya cerna bahan pakan berserat sekaligus meningkatkan kadar N. Untuk mengolah jerami dengan amoniak ada 3 sumber yang dapat digunakan yaitu, NH3 dalam bentuk gas cair, NH4OH dalam bentuk larutan dan urea dalam bentuk padat. Teknik amoniasi ini bisa dilakukan dengan menggunakan kantong plastik, drum atau silo untuk kapasitas besar. Proses pembuatan amoniasi ada 2 cara, yaitu cara kering ataupun basah. Perbedaannya hanya terletak pada urea yang dilarutkan atau tidak dalam air. Jika disimpan dalam jangka panjang, maka jerami amoniasi tersebut harus dijemur, dan dikeringkan di panas matahari selama kurang lebih 1 minggu, hingga kadar air mencapai 20%. Silase. Silase adalah hijauan pakan ternak ataupun limbah pertanian yang disimpan dalam keadaan segar, dengan kadar air 60-70% melalui proses fermentasi dalam suatu silo. HPT segar memiliki kadar air 75-85%, sehingga sebelumnya harus dilayukan 2-4 jam. Silo adalah tempat untuk menyimpan pakan ternak yang ada di dalam tanah atau di atas tanah. Tujuan pembuatan silase adalah sebagai cadangan pakan pada musim kemarau dan untuk menampung atau menyimpan kelebihan produksi serta mendayagunakan sisa pertanian. Prinsip pembuatan silase yaitu usaha untuk mencapai dan mempercepat keadaan hampa udara dan terbentuknya suasana asam dalam penyimpanan. Jenis hijauan yang dapat dibuat silase yaitu rumput, sorghum, jagung dan biji-bijian kecil. Kualitas silase yang baik yaitu, pH sekitar 4, kandungan air 60-70%, berbau segar, tidak berbau busuk, warna hijau masih jelas, tidak berlendir, tidak berbau tengik. Hai adalah hijauan pakan ternak yang diawetkan dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, kemudian disimpan dalam bentuk kering dengan kadar air sekitar 15-20%. Tujuan pembuatan hai adalah untuk cadangan pakan pada musim kemarau dan untuk menampung kelebihan produksi hijauan pakan ternak, serta mendayagunakan sisa pertanian. Prinsip dasar dari pembuatan hai adalah menurunkan kadar air menjadi 15-20% dalam waktu singkat, baik dengan matahari maupun dengan mesin. Hal ini dimaksudkan agar hijauan saat disimpan tidak ditumbuhi jamur. Jamur tersebut dapat merusak kualitas hijauan yang diawetkan. Kriteria hai yang baik yaitu, tetap berwarna hijau, daun yang rusak tidak banyak, bentuk hijauan masih tetap utuh dan jelas, tidak terlalu kering sebab akan mudah patah, tidak kotor dan berjamur. Oke sobat, itu tadi adalah beberapa jenis bahan pakan, untuk ternak ruminansia yang dapat sobat gunakan. Oke sobat, sudah dulu ya, semoga informasi ini dapat membantu sobat komunitas peternak rakyat. Oke sobat, sudah dulu ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel KPR TV karena itu gratis. Jika video ini bermanfaat silahkan di-share ke yang lain.